Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong, kita masih di Islam itu indah. Bentar deh, yang lain. Ibu, bu sakit gigi bu. Yang lain, ini. Ya apa, ntar semoga segera sembuh ya. Biar dikabulin sama Allah ya. Tapi kita ingat-ingat dulu nih, 3 doa yang dikabulkan apa dan ditahan itu kenapa ya oleh Allah ya. Yang pertama adalah perbuatan zolim kepada sesama muslim atau kepada non muslim ya. Yang kedua, masih ada benda haram yang menempel dalam diri kita, itu gak dikabulin tuh. Yang ketiga, belum dimaafkannya diri kita oleh orang yang kita sakiti hingga menyebabkan putusnya silaturahmi. Yang keempat apa? Tenang dulu, ini saya lagi happy nih. Karena semalam hujan. Ada yang ngerasain juga? Ada nih, karena banyak banget nih orang yang berdoa meminta hujan turun, langsung dikabulkan. Ini dia tayangannya, silakan. Alhamdulillah, semoga hujannya jadi berkah ya, amin. Banyak yang berdoa, mungkin doanya berkali-kali Ustadz, makanya dikabulin. Kenapa suaranya? Biasa. Ustadz, emang benar ya kalau doa supaya dikabulin itu harus berkali-kali? Emang sekali aja gak bisa, kan Allah maha tahu. Soalnya ada juga orang yang udah berdoa berkali-kali tetap gak dikabulin. Iya. Jadi gimana? Mau tahu? Mau tahu Ustadz? Iya. Silakan. Kepada semuanya, jangan pernah melempar hanya sekali. Kalau melempar sekali, itu kena tidaknya lebih banyak? Enggak. Maka harusnya berdoa itu sebaiknya 3 kali. Ulangi 3 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kita tidak tahu di zikir yang mana yang pas di situ kita ingat Allah. Kita tidak tahu, maka disunnahkan mengulangi doa sebanyak 3 kali sebagai bentuk rasa butuh. Kalau gini, minta dulu ya, minta dulu, minta, itu seakan-akan dia sangat butuh, memperlihatkan kesungguhannya. Jadi mengulangi doa sampai 3 kali itu seakan-akan kita sangat memperlihatkan butuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 3 kali. 3 kali di awal pagi, 3 kali di sore hari. Artinya bisa jadi permintaan pertama kita itu karena nafsu, karena keinginan. Tapi kalau sudah permintaan kedua itu sudah masuk akal. Tapi kalau permintaan yang ketiga sudah masuk yang namanya, mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Mau. Keinginan yang ketiga bisa jadi sudah betul-betul keimanan yang membutuhkan. Bukan lagi kaitan dengan nafsu, bukan karena kaitannya dengan akal, tapi kaitannya dengan hati. Makanya harus berkali-kali itu. Berkali-kali. Karena doa mana yang dikabulin dan kapannya gitu ya, jadi nggak tahu ya. Kita tidak tahu di waktu kapannya, di hitungan keberapa itu kena. Masya Allah. Jadi contoh, ya. Kira-kira ini belum. Kayak iklan. Terima kasih Ustaz Maulana. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Jadi jangan pernah capek untuk berdoa. Masya Allah. Yang sakit gigi juga ya. Tadi aku bilang nih, aku mau kasih kesempatan untuk jamaah yang datang ke studio untuk nanya. Oke, sekarang kita masuk dulu yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja deh, yang mau nanya boleh angkat tangan dulu deh. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Ini ada mic-nya atau pakai mic aku nih ya? Mana? Ibu aja, ibu kayaknya banyak masalah nih. Ya, ibu mau nanya apa bu? Ibu namanya siapa? Silakan bu, silakan berdiri bu. Berdiri, tunjukkan namamu ke satu Indonesia bu. Namanya siapa bu? Silakan bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamai dari Majelis Talim Nurul Iman Cipining Bogor. Tepuk tangan dong dari Bogor nih. Saya mau nanya Ustadz,
kan suami saya kerjanya di tempat yang ada ribanya. Bagaimana doanya? Dikabulin nggak? Langsung banget tuh the pointnya. Emang takut gak dikabulin gitu doanya? Karena kerja di tempat riba gitu? Iya. Iya. Gimana Ustaz? Kira-kira dikabulin gak nih? Kalau orang yang kerja di tempat riba? Gimana? Jawab nih. Jawab coba Ustaz. Gimana? Bu, sabar dulu ya Bu ya. Dijawab ya Bu. Boleh minta mic-nya Bu? Nah buat saya aja. Makasih. Dikabulin gak katanya kalau orang yang kerja di tempat riba? Pengen tahu sekarang. Sekarang. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang dia bekerja di ruang lingkup riba, apakah itu salah satu penyebab doanya tidak dikabul, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, la'anallah akilar riba wa muwakilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan riba. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memberi riba. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencatat riba, dan Allah Subhanahu wa taala juga melaknat orang yang menjadi saksi daripada riba tersebut. Dan kata Nabi Muhammad, semuanya mereka sama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika sudah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka jangankan masuk ke dalam sorga, cium harum sorga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doanya mau dikabul. Kalau dia sibuk dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ana yustajabu lahu. Bagaimana doanya mau dijabah? Bagaimana doanya mau dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala? Maka perlu kita ketahui, Allah sudah terangkan di dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan harta yang diperoleh dari riba. Enggak ada tuh namanya orang yang sibuk dengan urusan riba atau dapat harta dari riba dia itu bakalan kaya, habis hartanya, dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan jadikan harta yang selalu disedekahkan di jalan Allah semakin subur, semakin banyak, semakin barokah. Maka mulai sekarang tinggalkan riba. Bagaimana caranya? Pernah datang seseorang kepada guru kami, Murabi Arwahana, Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syah Abu Bakar bin Salim. Beliau bertanya bagaimana untuk meninggalkan dosa riba. Maka beliau katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan khawatir kalau kita meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan, nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana baginda Rasul Nabi Muhammad SAW katakan di dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah, Nabi katakan bahwa siapa orang yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah gantikan yang lebih baik baginya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita bisa meninggalkan yang haram sehingga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah, amin Bu. Semoga suaminya rezekinya berlimpah nanti ya, bisa kerja di tempat yang lebih baik lagi ya. Tapi tadi Ibu lupa password, nanti kalau lupa password nggak aku kasih, suruh nanya lagi, nggak boleh, biarin aja. Aku mau Ibu aja deh yang senyumnya manis banget. Bu, saya lagi ngomong kok Ibu senyum-senyum. Ibu nanya aja ya. Ya, iya manis banget senyumnya, Masya Allah. Silakan Bu, berdiri. Namanya siapa? Abis itu passwordnya. Kalau enggak nanti aku ganti loh. Iya, biarin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rusianah dari Majelis Taklim Nurul Iman Cipining Bogor. Tepuk tangan dong. Makasih. Mau tanya dong Ustadz. Iya, gitu ya. Yang lain juga ya. Iya. Jika berdoa. Ibu dari mana Jakarta? Cipinang katanya. Oh iya, Cipining. Cipining. Jika
berdoa kita ingin terkabul, itu harus memuji Allah. Kalau kita berdoa banyak gitu Ustaz, lebay gitu, bisa apa enggak atau bagaimana gitu caranya? Lebay itu gimana caranya? Lebay banyak itu doanya banyak. Lebaynya mujinya lebay. Lebay. Emang Ibu kalau memuji Allah gimana caranya, Bu? Gimana katanya? Lebaynya gimana lebaynya? Ya, la ilaha illallah. Kayak gitu ya, Bu ya? Lebaynya kayak gitu. Iya. Terus udah memujinya lebay, mintanya juga lebay gitu. Iya, banyak gitu permintaannya. Itu gimana? Itu boleh enggak? Gimana ketenya? Siap. Makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Ya. Sekian dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu Mas Sony pertanyaannya, boleh enggak kita lebay dalam memuji Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara mujinya gitu kali ya? Iya. Iya. Gimana kalau gitu ya? Subhanallah. Jamaah. Iya. Tabe ini kadangkala kita memuji Allah dan kita tidak tahu cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Gimana tuh cara memuji Allah Subhanahu wa taala? Termasuk di antaranya salah satu contohnya ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Walahul hamdu, dan baginya Allah yaitu pujian. Cara mujinya gimana? Pernah doa kayak gini nggak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin itu memuji Allah. Tambahin lagi kalau mau agak panjang dikit pujiannya. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazinah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Itu pujian semua itu Bu. Tapi dalam bentuk bahasa Arab. Ada lagi bentuk pujian yang lainnya. Apa itu? Kata Allah dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dengan asma'ul husna berdoalah dengannya. Asma'ul husna itu pujian kepada Allah. Contoh misalnya apa? Allahumma ya Rahman, wahai Allah yang maha pengasih, irhamna, kasihani saya. Jadi disebut dulu maha pengasihnya, baru minta dikasihani. Jangan langsung ya Allah kasihani saya, kasihani saya, kasihani. Sebut dulu, engkaulah yang maha pengasih, maha kasihan, maka kasihanilah saya. Allahumma ya Ghani, wahai engkau yang maha kaya, gak mungkin berkurang kekayaanmu kalau kau kasih aku juga kekayaan. Maka kalau mau rakus tuh pakai ilmu. Kalau mau rakus pakai ilmu. Kalau mau tomak tuh pakai ilmu. Gimana kalau mau rakus pakai ilmu? Enaknya orang berilmu tuh ya. Enaknya orang kalau belajar, kalau rajin pengajian, rajin majelis ilmu, duduk dengarkan Islam itu indah. Nikmatnya mau rakus pun pakai ilmu. Gimana caranya? Sudah dikasih banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ayub alaihi salam sudah disembuhkan sama Allah, Allah kirimkan serangga-serangga dalam bentuk emas. Nabi Ayub alaihi salam sudah disembuhkan sama Allah, itu ada nyamuk tapi dalam bentuk emas. Lalat semua dalam bentuk emas. Nabi Ayub tangkapin satu-satu, masukin kantongnya. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, wahai Ayub, belum cukup kan nikmatku sama kau? Kenapa begitu rakus? Engkau ambil semua itu lalat itu yang emas itu. Apa jawaban Nabi Ayub alaihissalam? Siapa orang yang bakal cukup dengan nikmatmu ya Allah? Masya Allah. Jadi kalau mau minta lebih sama Allah, puji-puji Allah. Ya Allah, sebanyak apapun yang sudah kau kasih sama saya, tidak berkurang kekayaanmu ya Allah, karena engkau maha kaya. Puji-puji. Puji Allah di awal doa dan tutup doa dengan pujian kepada Allah. Makanya biasanya ditutup subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti puji terus, doa terus nggak apa-apa ya sebenarnya ya? Oh iya, makanya dikatakan kalau lebay nggak ada lebaynya kalau kita sama Allah. Karena memang Allah itu yang maha. Kalau kepada manusia kadang kita lebay. Kenapa lebay? Karena manusia itu kita tahu kekurangannya. Sebenarnya mah dia pelit, tapi kita puji-puji aja. Kamu tuh nggak pelit, kamu tuh baik. Itu lebay. Jangan gitu ya, sama Allah nggak apa-apa. Ya Allah. Siap. Makasih ya. Sama-sama Sony. Gimana nih jawabannya? Mantap ya.
Masya Allah. Pindah ke situ sekarang yang mana yang mau nanya ya? Bu, tolong kasihin mic-nya ke sebelah situ Bu. Nih Bu, ya izin ya. Boleh berdiri di sini Bu. Ketawa-tawa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kokom dari Kampung Cipining Bogor, Majelis Taklim Nurul Iman. Ya. Ustaz, saya boleh bertanya nggak? Nggak. Boleh lah. Istri yang suka mengeluh uang belanja. Itu kan sekarang naik tuh tadi ya. Minyak naik. Apa sih? Iya. Larinya ke saya. Minyak naik. Beras naik, ya. Kosmetik naik, ya. Itu mengakibatkan doa yang tidak terkabul nggak? Iya. Ini suaminya? Bukan. Kok ngeluhnya sama ini? Nanyanya gini, dia ngeluhnya sama saya. Oh gitu. Padahal dia tidak lihat dia sudah pakai cincin 2. Oh iya, masih aja kurang Bu. Bu kalau yang kayak gini nggak bersyukur gini doanya jadi nggak terkabul emang Maulana. Dijawab ya sama Ustadz ya, sahabat. Sini mic-nya balikin. Siapa yang mensyukuri nikmat, siapa yang mensyukuri nikmat akan Allah tambahkan. Jadi harusnya jangan ngeluh. Ketika orang mengeluh, bagaimana doa diijabah? Syukurilah atas apa yang Allah berikan, sehingga Allah tambahkan nikmat itu. Itu yang terbaik. Kenapa ada orang tidak diijabah doanya? Sabar, syukur, ridho itu penting. Ridho itu menerima ketentuan Allah. Syukur itu memanfaatkan atas apa yang Allah berikan. Maka ketika syukur dan ridho sudah berkumpul, maka yang harus kita lakukan adalah puji-puji nikmat Allah. Puji-puji. Apa yang tadi pertama? Sabar. Iya benar. Benar ya? Ya. Apa urutannya? Ridho, terima ketentuan Allah. Kemudian syukuri atas nikmat Allah. Lalu puji-puji, makasih banyak ya Allah. Makanya urutannya tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat, kepada semua orang yang berdoa, ingat, bukan hanya sekedar meminta, tapi memperlihatkan nikmat Allah supaya nikmat itu ditambahkan. Itu caranya. Woi, kalau ada orang kelihatan suka makan roti, kita kasih roti aja dia. Kayaknya dia suka makan roti deh. Dia memperlihatkan nikmat itu, makanya tampakkan nikmat itu, insya Allah diberikan. Masya Allah, cincin udah 2, masih tak bersyukur. Bersyukurlah masih pakai lipstik merah, ada yang pakai hitam tuh. Kebanyakan ngenyot botol kecap ya. Terima kasih Ustaz Maulana untuk jawabannya ya. Terima kasih udah bertanya ya. Aku mau nyari yang mukanya paling sedih. Oh ibu deh, ibu kayaknya banyak masalah Bu. Iya. Warnanya apa Bu? Keluarkan keluh kesahmu Bu. Keluarkan mumpung masih di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Tad. Iya. Boleh sedih tapi suaranya keluar. Saya heran. Sama saya juga heran. Namanya siapa? Saya heran. Ibu namanya siapa? Nama saya Lea Oktavia. Dari Passwordnya apa? Ustaz, saya dari Majelis Nurul Iman, Cipining, Bogor. Asal ibu aja, ibu nggak tahu dari mana. Saya heran, kenapa doa saya tidak pernah terkabul. Passwordnya dulu. Tanya dong. Tanya dong Ustadz. Tanya dong Ustadz. Iya, gitu. Ustadz, saya heran kenapa doa saya tidak pernah terkabul. Memang benar, memang apa salah saya? Apa benar ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita? Oke. Terima kasih ya Bu ya untuk pertanyaannya ya. Udah jangan nangis dulu, duduk dulu ya Bu. Tepuk tangannya dong untuk ibu ini biar nggak nangis. Silakan Masya Allah. Ustaz Ahmad kan. Banyak di antara kita yang berpikir mungkin ada gak sih cara agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala?
di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kata Rasulullah SAW, ma min abdin yad'ullaha ta'ala bida'watin laisa fiha ithmun wala gati'atu rahmin illa a'tahullahu ta'ala ihda thalath, imma an tu'ajjalallahu lahu fi dunya au tudakhira lahu fil akhirah au tusarrif anhu syar misla dzalik. Di dalam hadis ini ada dua, Nabi katakan cara agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kata Nabi Muhammad, siapa saja hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dia berdoa di dalam doanya tidak tercampur dengan dosa dan tidak ada memutus silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya 3 perkara. Apakah doanya itu Allah kabulkan di dunia, ataukah doanya Allah tunda nanti buat di akhirat, atau nanti doanya sebagai penolak bala yang Allah mau turunkan kepada orang tersebut. Tuh, di dalam hadis itu ada 2, Bu. Yang pertama apa? Yang pertama, kagak boleh di dalam doanya ada dosa. Nah, kata ulama, dosa di dalam doa ini maknanya bisa jadi keburukan dalam doa kita. Misalnya, ibu gedek sama orang, tiba-tiba orangnya sakit, minta ditengokin, bukan ibu doain sembuh, malah ibu doain, ya Allah mudah-mudahan cepat mati tuh orang. Nauzubillah min dzalik. Ya, nggak boleh tuh. Kenapa? Karena di dalam doanya ada dosa, mendoakan keburukan kepada orang lain, maka doanya nggak dikabul. Tetapi kalau seandainya di dalam doanya tidak ada dosa, maka insya Allah doanya dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama, dosa di dalam doa itu bisa jadi adalah makanan yang kita makan dari yang haram, minuman yang kita minum dari yang haram, pakaian yang kita gunakan dari yang haram, diri kita masuk sesuatu yang haram, cara mendapatkan rezekinya juga dari cara yang haram, maka bisa jadi itu penyebab doa tidak diijabah. Maka cari yang halal, maka tidak ada dosa di dalam doa, di dalam dirinya yang mendoa, maka insya Allah doanya diijabah. Ini yang pertama. Yang kedua, wala gati'atur rahim, nggak ada mutusin silaturahim. Jadi di dalam doa itu jangan sampai ada tendensi kita mutusin silaturahim dengan orang lain, ya. Kalau seandainya mutusin silaturahim, maka doanya nggak diijabah. Tapi justru harusnya di dalam doa itu justru kita mendoakan yang baik kepada orang, menyambung silaturahim. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ahsin dzan billah, dan di dalam doa itu kita harus baik sangka sama Allah. Kenapa? Ana inda husnu dzannu abdi bi, aku bersama prasangka hambaku, kalau dia prasangka baik, Allah kasih yang baik. Belum makan gorengan udah bilang nih kayaknya saya bakalan darah tinggi nih, kolesterol, akhirnya dikasih sama Allah yang buruk. Makanya baik sangka di dalam doa, nanti doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih ya Ustaz Ahmad Khan ya. Tepuk tangan Bu, semoga nggak heran lagi ya. Siap sini temenin aku. Ada lagi pertanyaannya? Ada dari sosial media. Oh ini kalau ini susah pakai passwordnya nih. Nggak usah, aku bacain aja. Ini di belakang aku nih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sepertinya doa saya tidak terkabul. Itu karena mungkin saya selalu bertengkar dengan mertua saya. Apakah benar? Terus benar. Bagaimana saya meminta maaf kepada mertua saya? Terus mertua saya sering sindir saya karena belum memiliki anak. Subhanallah. Yang pertama, apakah benar doa saya tidak terkabul disebabkan karena saya mutusin silaturahim? Karena termasuk di antara mutusin silaturahim, kalau dia tidak berbaikan dengan orang tua daripada pasangannya, maka benarkah demikian? Satu jawabannya, benar. Yang kedua, bagaimana cara saya meminta maaf? Tentu saja meminta maaf itu dengan berbagai banyak cara, tapi tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kekuatan sedekah. Kalau kita bersedekah, semua bisa luluh dengan sedekah. Kalau ibu punya menantu, Bu, mukanya biasa-biasa aja, dia bisa menjadi menantu yang paling cakep kalau ibu setiap datang dapat 5 juta. Setiap dia datang ke mertuanya bawa, mohon izin mah, ini mah 5 juta. Wah, pas ditanya sama temannya itu mertua, siapa mantumu yang paling cakep? Ah, itu paling cakep dah itu dah. Padahal mukanya paling biasa aja, tapi jadi paling cakep. Kenapa? Karena setiap ketemu ada sedekahnya 5 juta, 5 juta. Kalau 50.000 tidak terlalu cakep. Kalau baru 50.000 belum terlalu cakep. Tapi kalau sudah banyak sedekahnya, Ustadz, tapi kan tidak semua orang punya materi. Ayo lakukan, maksimalkan apa yang kita bisa. Tidak mesti dengan uang, tapi dengan sesuatu yang bisa. Lihat orang-orang yang datang kepada Nabi SAW. Ada orang yang datang ngasih dirham, ada orang-orang yang datang cuma ngasih buah anggur, ada orang-orang yang datang cuma ngasih daripada burdah yang kasar. Lihat bagaimana orang mengaplikasikan yang namanya sedekah. Dan sedekah itu jangan pakai al-manni wal adha, jangan pakai disebut-sebut, dan jangan pakai menyakiti perasaan orang penerima. Ada orang habis bersedekah disebut-sebut,
Setelah disebut-sebut disakiti perasaan si penerima. Emang tuh bener-bener ya kagak tahu syukur, mak lu udah gue kasih juga kagak tahu terima kasih. Tuh gimana mau dimaafkan kalau seperti itu? Maka meminta maafnya tentu bukan hanya dengan lisan, tapi dengan perubahan sikap dan juga dengan bersedekah. Wallahu taala. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Syam. Sony. Jamaah juga jangan kemana-mana ya. Setelah ini akan kita bahas lagi. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.